Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Suara Anda seperti lemah gemulai. Silakan. Yuk. Tidak apa-apa kan, Tuhan yang menciptakan saya. Terserah dia menciptakan saya seperti apa. Iya, nggak apa-apa. Cuman saya kira tadi kok suara Anda seperti lemah gemulai gitu loh. Ya, silakan. Ini udah saya kasih tahu tadi kan, Tuhan yang menciptakan saya. Iya, jangan dibahas itu lagi. Kita fokus aja ke tema seperti itu. Kenapa Abang sebagai Muslim ya bilang sama saya, janganlah kau mempertuhan manusia, janganlah kau mempertuhan Yesus, sementara kalian mempertuhan manusia, mempertuhan Muhammad. Ini kan yang saya bilang standar ganda gitu loh. Silakan. Muhammad. Gimana? Dengar tak? Gimana? Kami tidak mempertuhankan Nabi Muhammad. Kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Berseru-seru maksudnya gimana? Kenapa kalian meminta kepada Muhammad supaya Muhammad mendengarkan kalian? Di mana tuh dalilnya? Loh. Oh, berarti baru masuk sini nih kalau begitu tuh. Yang ngomong gini siapa ini? Agama apa ini? Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu yang ngomong gitu orang Islam apa orang Kristen? Oh, itu maksudnya. Oh ya, kalau yang itu kami memuji. Kenapa kami memujinya? Gini, Medi. Misalnya ada seseorang namanya Fulan, oke? Oke. Nah, si Fulan ini ngomong gini, Mbah Marijan tahu nggak? Kenapa? Tahu nggak Mbah Marijan siapa? Kan dia menyebut, Bang. Bukan, ku tanya dulu, jangan-jangan kau nggak tahu. Tahu Mbah Marijan? Mbah Marijan tahu? Siapa? Mbah Marijan yang ada di TV. Iya, yang sudah meninggal. Sudah meninggal dia. Nah, misalnya ada seorang bernama si Fulan, dia bilang gini sama Mbah Marijan. Mbah Marijan, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Dengarlah seruanku Mbah Marijan. Kira-kira menurut orang agama Islam, menurut iman Anda, dia musyrik nggak itu? Tidak, berseru sama memuji berbeda, Bang. Berarti boleh ya? Berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal, boleh berarti dalam agama Islam? Saya contohkan contoh. Ibu. Nah, ini contoh. Masih hidup nggak? Masih hidup nggak? Masih hidup. Oh ya, kalau masih hidup ya nggak apa-apa, Bang. Namanya masih hidup. Gimana? Orang saya aja berseru-seru juga kepada Anda supaya Anda dengar kok. Medi, tolong dengerin. Medi, dengerin. Itu kan berseru-seru juga. Ini udah mati loh, Bang. Udah mati. Orangnya sudah meninggal. Dibilang begini, Mbah Marijan, dengarlah seruanku, Mbah Marijan. Berarti itu namanya musyrik nggak? Mbah Marijan. Ya, Mbah Marijannya udah mati nih, udah meninggal. Ya, Mbah Marijannya sudah meninggal. Dan Anda berseru-seru. Seperti itu. Musyrik nggak? Yang saya mau tanya, Nabi Muhammad berkelit kan? Berkelit, Bre. Berkelit, pokoknya kalau udah kayak gitu berkelit. Bang, udahlah Bang, akuilah gitu loh. Kami mentuhankan Yesus, Anda mentuhankan Muhammad. Jadi udah, kita jangan debat-debat lagi gitu loh. Ah, gimana sih? Saya mau bertanya, menurut Anda Nabi Muhammad sudah meninggal atau berpindah alam? Menurut yang saya baca di dalam literatur agama Islam, dengerin. Ya. Menurut yang saya baca di literatur Islam, Umar bin Khattab mencabut pedangnya.
Lalu dia berkata, siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad sudah meninggal, akan katanya. Maksud dari perkataan Umar bin Khattab apa? Umar bin Khattab nggak terima kalau Muhammad meninggal, nggak terima dia. Nah, lalu datanglah Abu Bakar. Dia membacakan satu ayat, lalu Umar bin Khattab tersadar bahwa Muhammad betul-betul sudah meninggal dunia. Makanya yang semut tanya. Nah, kepertanyaan kamu sekarang. Apakah Muhammad sudah meninggal? Ya jelas, Umar bin Khattab aja bilang dia sudah meninggal. Gimana? Hanya itulah beda-beda perspektif orang gitu. Berarti Muhammad belum meninggal? Kan udah saya bilang, apakah Nabi Muhammad meninggal atau berpindah alam? Ya namanya meninggal, Bang, bahasanya. Meninggal. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad masih hidup atau udah meninggal? Kalau saya berpindah alam. Pilihannya ada dua, meninggal atau masih hidup? Kalau saya berpindah alam. Masih bernapas nggak dia? Masih bernapas nggak? Siapa? Muhammad. Makanya kan berpindah alam. Kita tidak tahu alam yang selanjutnya. Kan udah saya bilang kan, mereka ini ngeles muter terus kalau ditanya begini. Sudahlah Medi, kita ini alangkah baiknya mari sama-sama mengakui. Kami sudah mengaku, saya mengaku menuhankan Yesus, kau nggak ngaku menuhankan Muhammad, gimana? Kan Anda kan pinter, kan? Makanya berani jadi Nabi Muhammad meninggal atau berpindah alam, saya tanya. Setahu Anda. Meninggal, udah dibilang meninggal kok. Oke, apa pengertian meninggal? Coba saya tanya, apa pengertian meninggal? Meninggal? Ya, definisi meninggal itu apa? Meninggal itu ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa bernapas, betul. Tidak bisa bergerak, betul. Yes. Busuk badannya, betul. Jadi tulang belulang, betul. Coba, mana dari 4 kriteria itu yang nggak dipenuhi Muhammad? Kalau saya tidak ada, keempat-empatnya tidak. Jadi Muhammad masih bernapas? Bukan. Muhammad masih bernapas nggak? Tidak. Muhammad bisa bergerak nggak? Apanya? Kan kalau kami... Muhammad masih bisa bergerak nggak? Tunggu dulu. Medi, sudahlah Medi. Marilah kita saling mengakui fakta dan kenyataan yang ada. Mengapa kamu masih menipu dirimu dengan mengatakan sesuatu yang bukan-bukan? Maka sungguh kamu inilah yang dimaksud orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Ego. Gimana? Mau menang. Anda ini termasuk egois. Enggak, saya enggak egois. Saya cuma pengen kamu jawab. Muhammad masih bernapas atau enggak? Anda itu makanya ego. Kamu aja jawab itu aja enggak, gimana? Saya pengen kamu beri jawaban saya dengan tegas. Apakah Muhammad masih bernapas? Apa? Kan udah saya bilang, berpindah alam itu kita tidak tahu karena kita belum menjalaninya, belum ke sana. Memang Anda apalah yang mau kita lanjutkan dari diskusi kita kalau kamu sudah berkelit seperti ini? Sana tidak? Nah, saya mau tanya sekarang, apakah Anda pernah ke alam sana? Enggak pernah. Enggak pernah. Makanya jangan sok tiba-tiba bilang ini gini. Badannya Muhammad itu udah mati nggak? Badan apanya? Jasadnya? Iya. Allahu alam. Nah itu makanya kan nggak diakui kan? Memang mereka ini penyembah Muhammad ini, si Medi ini udah dibilang Muhammad aja katanya masih hidup. Udahlah Medi, kau tuh penyembah Muhammad, Medi. Penuhan Muhammad, pengkultus Muhammad, bahkan kau nggak terima kalau Muhammad sudah meninggal. Kau bilang Muhammad masih hidup, Muhammad masih mendengar seruanmu, gimana? Dia tidak meninggal ataupun dia meninggal. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya belum ke alam sana gitu. Oke. Tapi betul ya umat muslim berseru-seru kepada Muhammad ya? Berseru sama memuji itu berbeda. Kan udah saja. Gini. Kalimat ini artinya apa? Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu berseru nggak namanya? Itu berseru. Berseru. Berarti mereka berseru nggak kepada Muhammad?
Kan udah saya bilang berseru sama memuji berbeda. Kan? Iya nggak? Dan tiadalah Medi Jangan. itu melainkan orang yang hobi berputar-putar. Dan tahukah kamu apa itu berputar-putar? Yaitu ketika dia ditanya berseru kepada Muhammad, dia jawab iya. Terkadang tidak, terkadang iya. Maka orang-orang seperti Medi itu tiada lain dan tiada bukan, tempatnya adalah di Nah, luar. Apa yang mau diajak diskusi kayak gitu coba? Diajak berseru nggak? Nggak. Berseru enggak. Mending aja diskusi sama aku. Diskusi sama Sumanto. Mending diskusi sama Sumanto kalau kayak gitu, bikin muntaber. Pusing kita dibikinnya. Aduh, gimana cuma ini. Aduh, berat saudara-saudara. Trust your struggle. Oke, silakan. Ya bang, selamat Muslim? hari, selamat pagi, salam dari Malaysia. Muslim bang? Ya, Muslim bang. Oke, silakan bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Aku sekejap ya, aku ada pertanyaan. Ya, tapi harus menyalakan kamera bang. Nyalakan kamera, kecuali abang sudah malu dilihat orang jadi orang Muslim, ya gitu baru. Bang, saya malu menyalakan kamera sebab nampak nanti orang banyak kalau saya ini Muslim dan saya malu lah bilang gitu. Nah, itu kan keren. Ya, silakan, Bang. Aku panggil nama apa nih, Bang? Salam. Aku panggil nama apa ini? Panggil Azri dia. Azri. Ya, Azri. Azri. Oke, silakan Azri. Bang, aku punya soalan. Kenapa ada setengah negara nih yang suka bahaskan tentang agama? Itu sih aku mau tanya. Baik. Gini, Bang. Aku jelaskan dulu, Bang ya. Nah, jadi di negara kami, Bang, di negara kami Indonesia, pernah kedatangan ini orang ini, Bang. Pernah kedatangan ini orang ini. Nih. Ini Abang tahu ini siapa? Tahu dong? Siapa namanya, Bang? Zakir Naik. Jadi sehubungan dengan datangnya Zakir Naik ini, dia mengemis-ngemis, mengais-ngais bahwa Yesus mengatakan akan datang Nabi namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Muhammad. Dia katakan bahwa Yesus itu seorang Muslim katanya. Nah, lalu banyaklah beranak pinak ini, Bang. Orang-orang seperti Zakir Naik ini banyak beranak pinak di negara kami nih. Ya, ada Zuma, ada Nandar, ya banyak macamnya. Nah, jadi saya sebagai orang Kristen, saya tak bisa diam lah lihat itu. Nah, saya jawablah mereka ini. Nah, ketika aku jawab nih, mereka kejang-kejang. Begini, Bang. Begini. Bagaimanalah mungkin Yesus kami menubuatkan orang macam Muhammad? Kan gitu. Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan seorang nabi macam Muhammad? Contoh, satu, dia kena sihir. Betul? Dia menikahi anak di bawah umur. Betul? Kemudian lagi apa? Dia menyuruh minum kencing unta. Masa Yesus kami menubuatkan nabi kayak begitu kan? Saya merasa, waduh, ini nama yang sangat kudus dan mulia, menubuatkan nabi macam itu gimana? Nah, ketika saya bilang begitu, mereka marah-marah. Gitu, Bang. Yalah, betul paham. Kadang soal agama ini memang sensitif. Dia boleh salah satu dia memecahkan bangsa, kan, betul. So itulah saya pun tertanya-tanya, kenapa ada certain negara yang suka bahas berdebat tentang agama, betul?
Dan Sebenarnya begini bang, kalau hukum tuh diterapkan bang, di negara kami ya di Indonesia itu ada satu hukum bilang begini, tidak boleh Anda itu melakukan yang namanya penistaan agama. Salah satu unsur dalam penistaan agama itu misalnya begini, dia menafsirkan agama orang lain tuh. Seperti misalnya orang Kristen, dia menafsirkan agama tentang agama orang Islam, nggak boleh. Orang Islam pun tak boleh. Tapi itu teorinya. Itu teorinya, prakteknya enggak. Prakteknya enggak. Prakteknya bahkan seorang wakil presiden, Bang. Wakil presiden bahkan yang menyambut seorang ulama ini, Zakir Naik ini. Dan Zakir Naik ini yang dibahas apa? Yang dibahas bukan Islam, yang dibahas Kristen. Abang kalau nonton YouTube-nya, ketika jadi YouTube itu Zakir Naik itu kan terus dia bahas Kristen terus. Siang, malam, pagi, sore dibahas Kristen terus. Nah kami kan menanggapi. Kami tanggapi lah. Gitu loh. Ya betul. Masing-masing punya... Terus? Masa Yesus kami menubuatkan... Bahkan ya, abang pernah tahu nggak? Muhammad itu menyuruh seorang ibu-ibu, seorang wanita dewasa menyusui pria dewasa, tahu nggak? Itu kan pasti. Nah, abang belum tahu itu. Belum. Sebab kalau untuk yang kalau soal agama ini saya kurang. Tapi apa yang nampak kan, apa yang saya nampak, banyak kan soalan itulah. Kenapa kita saling berdebat pasal agama kan? Kalau mungkin tentang Kristen dengan Kristen berbahas untuk agama mungkin masuk akal. Tapi kalau Kristen Islam kita nampak macam benda tu macam kita akan saling buruk antara satu sama lain. Faham? Sebenarnya gini bang, intinya itu umat Muslim itu seperti mengait-ngaitkan diri dengan agama kami gitu loh. Dia tak mau berdiri sendiri begitu loh. Kenapa? Itu masalahnya. Cobalah berdiri sendiri kan cukup dengan Quranmu kan gitu. Nah, masalahnya nggak bisa bang. Dia harus mengais-ngais dari kitabnya agama orang lain. Gitu. Ya oke, aku faham. Mungkin itu apa? Kita masing-masing punya ada agama, masing-masing kita ada hak untuk bersuara, pertahankan agama kita, betul? Betul. Macam soalan yang kau ajukan berkenaan dengan Muhammad Tuhan, walaupun 1,000 orang pun yang join kota, yang naik, yang dikena invite, mereka akan jawab benda yang sama, bahwa Nabi Muhammad itu utusan. Carilah berapa kali pun, memang dia akan jawab utusan, itu saja. Sama juga macam saya pun akan jawab itu Nabi Muhammad ni adalah utusan. Iya, tapi di bertuhan bang. Yalah, depends dari kita depends dari macam mana kita kita punya kepercayaan. Kadang ada yang terlampau taksub sampai syirik, mendua-duakan begitu. Susah. Dia kurang faham. Betul lah bro? Ya. Ya, betul ya? Terlampau taksub. Kadang kalau kita pun pergi Mekah pun, kita bukan digalakkan untuk berdoa di depan. Ya, tapi faktanya kan umat Muslim sampai berinjak-injakan untuk mencium batu. Itu kan fakta, bang. Loh? Ya itu fakta, memang fakta. Itu fakta, memang fakta dan kenyataan. Masa gimana mau kita ngomong yang nggak benar nih? Ini bang, kalau abang baca nih, bagaimana korban jiwa ya? Umat Islam yang meninggal dunia akibat menciumi batu ini. Banyak bang. Abang kalau baca tragedi haji itu banyak sekali memakan korban. Betul. Iya, ritual haji ini adalah ritual agama yang paling banyak memakan korban jiwa. Betul. Dari mulai injak-injakan, ciumin batu seperti batu ini ya. Dia beginilah bang, sorry saya mencela. Sometimes ada benda yang apabila kita rasa benda tu berlaku hanya sekali seumur hidup, kita akan lebih semangat. Faham? Sama juga macam non-Muslim, dia akan buat sesuatu yang bilang orang benda yang sama apa yang Islam buat begitu.
Semua sama juga. Kalau kita di mau Kristen compare, tak ada, Bang. Di Kristen tak ada. Cuman maksudnya begini, bahkan sebenarnya di dalam Quran pun tak ada ini untuk cium-cium batu ini. Saya udah baca Quran itu udah beratusan kali, nggak ada dalam Quran mencium-ciumi batu. Tapi kan ini umat Muslim lakukan, gimana? Ya, itu faktanya. ya, memang. Dia, dia normal lah bang. Normal lah dalam apa? Maksud dalam setiap agama dia mesti ada juga keburukan, ada kebaikan. Kalau kita pikir positif, kita akan lebih kepada kebaikan berbanding keburukan, betul nggak? Ya, intinya gini lah, Bang. Kita nggak mengomentari. Maksud saya hanya seperti ini saja. Cobalah kita ini, mari kita berdiri masing-masing seperti itu. Islam dengan Islam. Ya, kamulah dengan Islammu seperti itu. Uruslah Islammu. Kami Kristen dengan kekristenan kami. Nah, janganlah tukang nebeng-nebeng di dalam kitab suci orang, begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh banyak Muslim di negara kami, Bang. Bahkan ada satu departemen ya, namanya Departemen Agama. Nah, mereka itu terbitkan Al-Quran. Nah, di dalam buku-buku tafsirnya Al-Quran itu mereka sebut-sebut Bible kami. Coba gitu kan. Itu kan namanya membuka peluang supaya Kristen mau jawab nih. Nah, giliran dijawab, nah mereka marah-marah. Itu loh, Bang. Menurut kefahaman pula, ini aku punya kefahaman. Sebab apa yang kita paham tentang kitab-kitab ini, dia memang ada proses dia. Dia ada berapa kitab yang bilang orang penutup segala kitab itu yang Al-Quran. Itu bagi Islam lah. Betul. Bagi Islam dia ada berapa kitab yang kita harus ikut, yang penutup dia adalah Al-Quran, begitu. So, bagi saya tidak ada masalah lah kalau dia mau rujuk Bible, kitab-kitab yang berkenaan dengan... Nah, kalau begitu, kalau abang bilang bagi mereka tak ada masalah lah untuk mengutip kitab-kitab Bible, kalau begitu bagi kami tak ada masalah lah bahas agama Islam juga. Betul. Harusnya begitu. Betul. Sebab kita nih hidup, kita mau cari kebenaran. Betul, Dan artinya kita punya, betul. setidak-tidaknya kita punya hak yang sama, gitu loh. Betul. Kalaulah Islam boleh membahas-bahas agama orang lain, kenapa kami tak boleh membahas agama Islam? Gitu. Dia sebenarnya simple bang. Benda nih kita boleh bahas, tapi bahas dengan cara yang kalau boleh biar beretika. Yang jangan sampai meremehkan, merendahkan. Sebab agama ini mulia, agama ini suci. So, itulah. Boleh, tidak masalah. Ya, kalau saya begini bang, saya bahkan memberikan challenge. Saya pernah memberikan challenge begini. Siapapun yang bisa membuktikan bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu merupakan fitnah, janganlah sibuk-sibuk naripot polis, ya. Jangan sibuk-sibuk. Tak perlu lapor polisi. Saya langsung terjun bang dari Petronas. Kalau yang saya katakan itu fitnah. Iya. Masalahnya nggak ada yang saya katakan fitnah. Semua betul. Betul lah, betul. Kadang-kadang maaf lah, mungkin kita punya pendapat nih, apa yang kita katakan mungkin kurang sesuai dengan orang lain begitu. So, dalam kehidupan nih bukan semua orang boleh terima apa yang kita cakap, betul? Betul. So, apapun yang kita bagi, apapun yang kita bahas, bukan semua boleh terima apa yang kita bahas, begitu. So, mentality lah, kan? Apa yang kita nampak sekarang nih, mentality berkenaan dengan agama nih, bilang orang boleh memecah belahkan, bukan dari segi agama, tapi dari segi kaum boleh pecah. Betul. Tengok macam ruangan komen ni kita nampak kutuk, saling maki-memaki, cecah so macam negatif lah, betul tak? Iya, sebenarnya memang gini bang. Ya, itu harus terjadi karena apa yang dilakukan oleh Muslim dahulu gitu loh. Bagaimana mungkin, ya kan, ada seorang ulama disambut oleh wakil presiden datang ke negara kami ini, ya, membahas-bahas agama Kristen. Tentulah kami bereaksi kan. Betul. Nah kalau kami bereaksi ya pastilah ada reaksi balik. Mereka akan marah, mereka akan ya biarlah memang seperti itu. Ya kita sama-sama dewasa saja.
kamu boleh kok bahas agama kami, kenapa kami nggak boleh bahas agama kamu, kan gitu. Dia beginilah bang, pendapat aku lah kan. Kita nih kalau kita mau bahas tentang agama, pastikan kita bahas kepada kebenaran, supaya jangan ada timbul unsur kebencian, begitu. Contoh, kalau ada yang benci dengan Islam, ada yang benci dengan Kristen, itu kurang lah. Bagi aku kurang menarik, kurang bagus. Tidak bang, kami tidak benci kepada orangnya. Ya sekalipun ini kalian nyimak ya, sekalipun dalam diskusi seperti ini kita bahas ajaran nih. Kalau saya ketemu orang Muslim di jalan, saya akan perlakukan dia sebagaimana manusia pada umumnya. Kalau dia datang ke tempat saya akan berikan dia makan. Saya akan berikan dia tumpangan, seandainya saya ada rumah, ya kan? Seperti itu, nggak ada. Saya hanya membahas ajaranmu, gitu loh. Ajaranmu dengan ajaranku, bukan manusianya. Nggak ada hubungannya dengan manusianya, seperti itu, bang. Oke, gitu bang ya. Oke. Sama-sama bang. Terima kasih bang ya. Sampai ketemu lagi bang. Sampai ketemu lagi. Ya. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik, ada Akbar. Ya, silakan Akbar. Akbar? Kakek tangi di kaki, soro si anu Kristen atau bukan kakek. Bahasa apa ini? Halo Akbar. Halo bang, kakek tangi di kaki bingko soro jangan cai selamat to. Kristen Islam tak oleh. Ya, silakan abang nyalakan kamera dulu. Mari kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, silakan. Ilmu itu boleh tinggi tapi adab harus lebih. Boleh. Gitu. Silakan nyalakan kamera bang. Nyalakan kamera. Mari diskusi. Ya, silakan. Sudah saya kasih abang panggung. Ya, saya beri anda karpet merah. Silakan. Mari nyalakan kamera. Oke, siap. Saya akan hidupkan. Ya, silakan. Saya undang dari sini. Kan udah dibahas tadi sama orang Malaysia. Sudah saya undang dari sini untuk nyalakan kamera. Silakan. Yuk. Nyalakan kamera. Silakan. Yuk. Halo? Tangi ini nggak kebal. Islam tak bambu kaki dia. Oke, baiklah kita turunkan ya. Nampaknya tidak ada tanda-tanda tidak ada tanda-tanda akan sesuai dengan apa yang dia omongin, teman-teman. Oke. Kita kasih naik, ada Anas Sain CR7. Ya, silakan. Selamat pagi, Anas CR7. Selamat pagi, Dis Ganteng. Ya, Bang Anas, apakah Muslim? Muslim. Boleh, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, tanpa hujat, ya, tanpa memaki-maki. Silakan. Emang harus. Silakan, nyalakan kamera. Emang harus, Dis. Gimana? Emang harus nyalakan kamera. Ya, nanti saya ngomong sama siapa ini kalau Anda tidak menyalakan kamera? Wujudnya. Nah, gitu kan keren. Umur berapa, Dis? 30 sekian. Kelahiran 88. Ya, kurang lebih ya. Seperti itu. Ya, silakan. Enggak, gini, apa, saya lihat di TikTok ini saling hina, baku hina ini apa semua. Padahal kita kalau ndak ke neraka, ndak ke surga juga. Kita ndak pernah juga meninggal, kita tidak tahu surga itu macam apa, neraka juga itu macam apa. Oke. Gini Anas. Nah, di sini gini, Dis. Silakan. Saya tidak mau terlalu spesifik. Artinya saya mau jelaskan pun ayat saya kitab saya, kalau Edis ndak bisa masuk menerima, itu kan
tetap jauh kosong. Sama juga Edis mau jelaskan pun Alkitab bagaimana benarnya atau apa, kalau saya tidak percaya akan kosong juga. Sudah Bang, bisa gantian? Nah, di sini saya hanya mau enggak. Di sini hanya saya mau garis luruskan bahwa kita Kristen dengan Islam itu hanya sedikit bedanya. Bedanya kenapa? Sedikit kami gimana? mencintai Banyak, Yesus sebagai Nabi. Tunggu. Nah, ini dia sudah mulai. Kenapa saya bilang sedikit? Kami cinta Yesus sebagai Nabi, sedangkan Kristen mencintai Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu Isa Al-Masih. Enggak apa-apa Idis, enggak apa-apa, enggak terima. Bahkan itu haknya Idis mau ceritakan pun Nabi Muhammad luar biasa apa semua. Kalau Idis tidak terima, ya itu haknya Idis, sama juga saya. Gitu Dis. Saya hanya mau tanyakan Dis gini, karena agama kita ini agama dari leluhur kita, orang tua kita, karena kita terlahir di Islam, kamu juga terlahir di Kristen, sehingga kamu percaya Kristen, saya juga percaya Islam. Enggak, gitu kan? bukan karena itu Bang. Karena saya pelajari, bukan karena terlahir. Enggak. Andai kata kamu Dis terlahir dari Islam, pasti kamu berangkat dari kepercayaan Islam, percaya Nabi Muhammad. Sama juga saya, andai kata saya terlahir dari rahim Kristen, pasti saya percaya Kristen. Ya enggak juga, gitu. Enggak juga. Banyak pasti, orang yang lahir gitu. Asmiranda itu lahirnya Islam, tapi sekarang dia Kristen. Iya, karena dia mengikuti suaminya, gitu kan? Iya, tapi kan statement Anda mengatakan kalau orang lahir dari Islam, maka dia Islam, enggak juga. Iya. Jauh sebelum dia mengenal kitabnya, sebelum dia belajar kitabnya, dia pasti ikuti dulu agamanya orang tuanya. Sudah pasti itu, Dis. Iya, namanya menilai itu ya jangan menilai yang belum selesai. Masa bola belum selesai udah ditentukan menang mana, gimana sih? Iya, sebelum dia berakal, sebelum dia punya pikiran berakal, dia masih bayi sampai remaja, dia pasti mengikuti dulu agamanya orang tuanya, Dis. Enggak juga, ada juga remaja yang sudah ganti agama. Iya, itu statement Anda dari awal sudah salah-salah terus. Gimana ini Bang Anas? Nah, gini, Dis. Kita terlahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kita terlahir dalam keadaan tidak punya apa-apa, pikiran pun juga masih kosong. Nah, pikiran kita yang isi ini adalah mulai dari orang tua sampai guru kita sekolah. Nah, sembari kita dewasa, teman-teman, masyarakat, pergaulan juga mempengaruhi pikiran kita. Iya. Nah, sehingga banyak yang murtad, banyak juga yang mualaf. Iya, makanya statement Anda yang pertama, orang dilahirkan Islam maka akan Islam, itu sebuah statement yang gagal gitu loh, statement yang nggak benar. Bukan, saya berbicara baru dia lahir. Ketika kita baru menetas ini kita baru dilahirkan loh, Dis. Tadi katanya orang yang dilahirkan. Sekarang baru dilahirkan. Iya, kita masih kecil, pasti kita memilih agama orang tua kita. Nah, beranjak dewasa, kita sudah mengenal itu, kita sudah berakal, kita sudah berpikir, maka kita akan melihat, mengkaji seperti kaji Alkitabnya, kaji Al-Quran, mana yang benar, mana yang tidak. Makanya tadi saya bilang, Bang Anas, jadi jangan bilang saya Kristen karena saya lahir dari orang tua yang Kristen, salah. Gitu loh. Iya, sembari Edis mempelajari kitab yang diajari oleh mulai dari orang tua. Yang mau saya tanggapi begini Bang Anas. Bang Anas tadi bilang, kita ini kok sekarang banyak yang ini hujat-hujat. Gini Bang Anas, saya sudah memberikan challenge loh. Saya memberikan challenge kepada orang Islam, coba tunjukkan kepada saya kapan saya pernah memfitnah ajaran agama Islam. Gini, Dis, saya paham. Tetapi cobalah untuk beradab sedikit bahwa Nabi Muhammad itu adalah kepercayaan kami, yang kami junjung tinggi, yang kami muliakan. Karena ajaran beliau kami mengenal Allah. Karena ajaran beliau kami mengenal Tuhan kami. Kami tidak menyembah beliau, dia Nabi. Tetapi ajaran dialah sehingga kami mengenal kebenaran, kasih, adab, etika. Itu Dis. Jadi jangan seolah-olah bahwa Nabi kami itu dia menikahi anak kecil. Coba saya tanya dulu itu Bang. Betul nggak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Coba. Iya, umurnya sekian, tapi sebelum balik. Artinya ketika dia sudah balik. Ini pertanyaan saya begini Bang. Makanya jangan ada yang ditutup-tutupi lah Bang. Begini Bang. Betul tidak bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Itu betul atau salah? Ada ketentuannya di situ sebelum balik.
Artinya sebelum dia haid, sebelum dia mens. Bang, pertanyaan saya sederhana loh bang. Betulkah atau tidak bahwa Muhammad menikah dengan anak di bawah umur? Kalau dia sudah balik, yang salah itu kalau dia belum haid. Ini di situ. Oke, saya tanya, berapa umur Aisyah? Menurut kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Saya belum baca, Dis. Bang, tadi abang bilang, kalaupun saya jelaskan, Anda tidak akan percaya. Abang aja belum baca gitu loh. Gimana abang mau jelasin? Gini, Dis. Bang, udah banyak kita loh, dengar bang Muslim. Bang, ini 3.300 orang yang nonton ini, bang. Ini banyak sekali Muslim di sini yang nonton, bang. Dan mereka itu banyak yang nggak tahu kalau Muhammad itu menikahi umur Aisyah itu 6 tahun. Mereka banyak nggak tahu itu. Iya, kalau mereka tahu mau jadi Aisyah apa mereka coba? Mereka akan tergoncang loh, coba. Masa sih Nabi kami Aisyah menikahi itu, anak umur 6 tahun? Coba tuh. Ditunggu sampai dia balik, Bang. Enggak, betul Sampai nggak dia haid. menikahi umur 6 tahun ketika berumur 6 tahun? Saya tidak mau jawab di situ, Bang. Nanti ulama yang menjawab. Paham saya, bang. Saya maklum abang nggak bisa jawab. Karena saya tahu, bang, nanti itu akan Bang, goncang orang-orang Islam milenial, saya generasi paham, bang, Domain. generasi milenial ini, bang. Generasi milenial Ini ya. yang anak-anak umur-umur yang kelahiran tahun 2000-an ya ke bawah. Itu mereka itu nonton, bang. Mereka ngelihat, wih, saya baru tahu loh Muhammad nikahi anak di Gini, bawah 6 tahun. Statementnya ini, gini, statementnya seolah-olah bahwa Nabi Muhammad kita ini, Nabi Muhammad kami ini, menikahi masih anak-anak yang belum haid, terus kemudian umurnya segitu. Enggak begitu, Dis. Ada Bang, bukan penjelasannya. masalah haid atau tidak, bang. Umur 6 tahun itu, bang, menurut abang itu anak di bawah umur atau gimana? Memang kalau belum haid itu memang tidak bisa dinikahi, Dis. Bukan masalah haid atau tidak haid, yang saya tanya, umur 6 tahun itu menurut abang anak Ada di bawah beberapa. umur atau Gini, dewasa? Ada beberapa pandangan tentang umurnya Aisyah dinikahi sama beliau baginda Nabi Muhammad Saya nggak SAW nanya pandangan, bahwa- bang. Yang saya tanya berdasarkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bukan pandangan. Kalau pandangan mah ya apa aja, bang. Namanya juga pandangan. itu umur 6 tahun yang abang bilang itu. Menurut itu kitab Sahih ayat berapa Muslim, itu, Bang? menurut kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad itu antara 6 sampai 7 tahun. Dan berumah tangga, maksudnya berumah tangga itu berhubungan seks berumur 9 tahun. Ketika sudah balik, sudah haid. Bang, nggak ada bang di situ Aisyah sudah haid, bang. Jangan abang nambah-nambahi. Buktinya Aisyah nggak punya anak. Gimana abang ini? Aisyah punya anak nggak? Nah, terus persoalannya, Bang, gimana? Bukan persoalan, bang. Gini loh, bang. Ada ulama kalian namanya. Nah, sekarang begini, Bang. Ini bang, ini masalahnya, Gini, bang. gini. Ada ulama kalian namanya Dr. Gini, Zakir Bang. Naik. Ada Ustadz. Kalian Juma, Gini, Nandar, kami dan diajarkan. kawan-kawan. Mereka bilang gini, bang. Yesus menubuatkan akan datang Nabi namanya Muhammad. Bagaimana mungkin bang Yesus kami nubuatkan Nabi yang kayak begitu gitu loh, bang? Itu, Bang, juga saya lupa saya pernah baca bahwa ada pendeta dia menunggu ribuan tahun, menunggu itu ketentuan bahwa memang di kitabnya itu telah tertulis bahwa akan muncul nabi dengan ciri-ciri seperti baginda Rasulullah. Dan Iya, ini pasti pendeta orang sendiri Islam juga yang ngarang itu. Enggak lah. Oke, Enggak lah. pendeta itu ribuan tahun menunggu. Memang dia umur berapa?
Dari situ aja ceritanya udah aneh. Begini, Emang umur orang sampai 1000? tidak akan turun temurun dari pendeta ke pendeta ke pendeta, dan itu mereka acuannya juga ke kitab itu. Dari Yesus tapi ke saya tidak mau Muhammad, dari Yesus ke Muhammad, kalau Muhammad itu lebih memang dari benar-benar Tuhan. tokoh sejarah, itu nggak sampai 1000 tahun, bedanya sekitar 700-an tahun. Gini bang, persoalannya begini, ini kan bukan hanya Muslim yang persoalkan Kristen, ada juga Yahudi yang persoalkan ajarannya Kristen. Betul. Yahudi juga tidak menerima Kristen. Betul. Jadi gini bang, Makanya yang saya bahas di sini yang Muslim, Bang. Begini loh, Bang Anas. Kan adalah sebuah kenyataan, adalah sebuah fakta. Ada ulama kalian namanya Zakir Naik datang ke negara kita. Nah, apakah Zakir Naik membahas agama Islam? Kan enggak. Dia bahas agama Kristen, dia bahas Bible. Masalahnya bang, begini di Alkitab juga itu, mulai dari namanya Alkitab itu sudah ada di Al-Quran, kemudian itu juga kata Allah. Kata Allah itu kan di Alkitab. Nggak ada bang kata Allah bang di dalam Bible. Sekarang begini bang, ini kan terjemahan. Alkitab itu kan terjemahan bahasa Indonesianya. Asli teksnya bang, dia menggunakan bahasa apa? Misalkan Yesus itu menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa Indonesia atau gimana bang? Bahasa asli perjanjian baru itu bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya bang, kata Allah itu apa? Nggak ada kata Allah bang. Memang di Yunani itu ada kata Allah? Nggak ada. Nah, kenapa di Alkitab ada kata Allah? Nggak ada bang kata Allah. Kalau ada kata Allah di dalam terjemahan Alkitab, di dalam terjemahan Bible kami, saya terjun dari Monas bang. Nggak ada. Terus bang, kenapa di Alkitab ada kata Allah kalau memang di Yunani teks aslinya itu tidak ada kata Allah? Gini, coba tunjukin di mana ada kata Allah di dalam terjemahan bahasa Indonesia Alkitab bahasa Indonesia. Coba tunjukin di mana ada kata Allah. Kalau ada, saya lompat dari Monas bang. Itu bang yang merikit. Kenapa bang mereka sering Nggak ada bang, Allah nggak ada. Sekarang gini bang, kalau Allah ada, kalau Allah nggak ada. Ya kan tulisannya sama, tapi pengucapannya saja sama Allah. Bang. Makanya gini bang ya, abang jangan sakit hati nih kalau saya bilang gini, nanti dibilang mengejek lagi gini. Di dalam terjemahan itu tertulis begini, A-L-L-A-H, dibaca Allah. Kalau A-L-A-L-L-A-H dibaca Allah, mendingan sekolah ke SD lagi bang. Coba A-L-L dibaca apa? Kan beda tajwidnya bang, pengucapannya dalam Bang, bahasa. ini hurufnya ABCD loh bang, bukan hijayah ini bang. ABCD, Ya. tunduk kepada bacaan ABCD. Iya, itu dalam KBBI toh. Tapi persoalan yang saya persoalkan ini di kitab aslinya di Yunani itu apakah ada kata Allah? Tidak ada, namanya juga terjemahan, Nah, bang. kenapa di Alkitab ada kata Allah? Karena diterjemahin. Ya sekarang di aslinya itu apa? Theos. Apa di aslinya itu di Yunani? Kenapa tidak gunakan saya Theos? Theos kan bahasa Theos itu Yunani, apa? bang. Kita orang Indonesia. Theos itu artinya itu Theos apa? Theos itu artinya dia itu bisa adjektif, bisa kata benda. Nggak begitu, Bang. Kalau dia Ini kata kan bahasa- benda, Ini, Bang. tadi Bang, nanya arti, tidak bisa saya dirubah-rubah. kasih artinya. Wahyu. Bang, tidak begini, Bang. Bang, begini, Bang. Wahyu Ya, Tuhan gimana? itu tidak bisa dirubah. Gimana? Wahyu Tuhan itu ini ucapan Tuhan loh. Masa mau dirubah? Nggak ada yang Theos merubah, itu kan bahasa bang. Yesus kan? Nggak ada yang Oke, merubah. kenapa tidak gunakan saja Alkitab Menerjemahkan, bukan merubah, bang. Ya, oke. Sekarang Theos itu artinya apa di Yunani? Di Theos teks asli. itu kalau dia kata benda, dia bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual di dimensi yang lain bisa. Theos itu bisa Ya, itu juga kan Edis yang artinya jelaskan. gimana? Itu kan Edis yang jelaskan. Maksud saya, Theos itu bahasa Yunaninya apa? Artinya. Tadi kan sudah saya jelaskan, Bang. Theos itu secara naun dia bisa merujuk kepada makhluk-makhluk di dimensi lain. Kenapa bukan kayak Al-Quran kata Allah langsung Allah? Kenapa mesti kalau Theos itu harus ada, pakai Bang. di Allah, Bang. Nggak ada. Gimana sih, Bang? Nih? Allah itu nggak Iya, ada Bang, di dalam begini. terjemahan kami. Kenapa? Nah itulah sehingga ini Islam beranggapan bahwa Alkitab telah mengambil kata Allah dari kitab Al-Quran karena Iya, di gini loh Theos bang. itu Kenapa? harusnya Gini loh bang. kata Gini Theos bang. itu, kenapa Bang, tidak gini bang. dimasukkan? Saya tanya sama abang. Allah itu tulisannya apa?
Hurufnya apa aja? Hurufnya apa aja? A L L A H. Tapi kan Salah, tajwid Bang. di dalam bahasa Arab kami itu kan sejak Allah. kapan Quran pakai bahasa ABCD, Bang? Sejak kapan Quran hurufnya Latin? Enggak, Bang. Quran itu hurufnya Enggak, hijaiyah. Tidak bisa. Hijaiyah, Ini, tulisannya. kamu pintar ngaji kayak Edis. Wait, dengar ya. Dengar. Enggak, begini, Edis. Gini, sebentar dulu, Bang. Biar Gini. saya jawab dulu. Minta waktunya dulu. Gini. Kalau saya lihat di atas masjid, nggak pernah saya tulis hurufnya A, L, A, H. Nggak pernah. Yang ada itu Gini. tulisannya alif, lam, H. Jadi Allah itu Begini, hurufnya, dengar dulu, Bang. Allah itu hurufnya hijaiyah, alif, lam, H. Kalau huruf Iya. Latin A, L, A, H, Allah, bukan Allah. Kalau abang nggak percaya, Iya. gini, kalau abang nggak percaya, abang ke gereja, terus bilang Allah. Nanti abang disuruh di luar, keluar. Gitu. Karena kami nggak kenal Allah itu siapa, Bang. Iya, sama juga Bapak ke masjid. Sama juga Abang kalau ke masjid bilang Allah, pasti kan Nah, muslim juga. makanya itu Kamu Kristen. kenapa Anda fitnah? Nah, Jadi gini, kami nggak ada bisa kamu. Allah di dalam Nggak Bible bisa. kami, kagak ada. Gitu loh. Gini, simpel aja. Di Alkitab kamu itu tinggal masukkan saja kata Theos, atau dari artinya Theos itu selain kata Allah apa? Kok kami yang nerjemahin, kok abang yang pusing? Artinya Kami Theos selain kata Allah menerjemahkan apa? itu ke dalam Nah, bahasa. sama juga. Gimana? Sama juga Edis, kami yang ucapkan Allah, loh. Sama juga kami yang ucapkan Allah, loh. Kamu yang Salah, persoalkan masalah Bang. abjadnya. Kalau Allah Latinnya begini, Allah, A-O-W-L-O-H, Allah, itu Latinnya. Masa Allah ditulis Allah gimana? Makanya saya bilang, mohon seluruh Ini, umat sekarang muslim begini. kembali lagi ke SD untuk belajar huruf Latin. Nah, sekarang Nah, begini, Edis. Sekarang kita mengacu di bahasa Inggris, copi. Berarti kamu harus baca copi, bukan kopi. Harusnya kan C-O-P-Y, copi. Itu kan bahasa Kopi, Inggris, tapi gimana? dibaca kopi. Itu kan bahasa Iya, Inggris. itulah makanya. Loh, nggak nyambung abang ini gimana? Iya, makanya. Bang, Jangan saya, kamu. Bang, Berarti saya kan kamu ini, tadi Bang, persoalkan dengerin Bang, kata A, dengerin Bang, L, A, dengerin Bang. Allah. Nah, sekarang kamu persoalkan itu Allah. Kami di dalam Al-Qur'an, memang ejaannya bacanya itu Allah. Nggak Jadi kami ada tidak mau Allah, merubah Bang. kata Allah. Allah. Justru kalian yang mencuri huruf-huruf Latin. Justru yang mencuri itu kalian. Masa Allah kalian tulis jadi Allah? Allah harusnya tulisnya Kata Allah, Awe. seluruh dunia. Gimana Bang, abang seluruh ini? dunia itu pemeluk Islam. Dunia pemeluk Islam. Bang Edis, seluruh dunia itu pemeluk Islam, itu mengucapnya kita itu Allah, meskipun dia terjemahan di bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Pakistan, bahasa apa semua. Kami ucapkan tetap Allah. Iya, Tinggal di kenapa dalam dipindahin huruf gini, Latin? bahasa Jawa. Kenapa dipindahin huruf Latin jadi ALLAH? Kenapa nggak Allah gitu? AOWOLOH. Ya sama Abang, kenapa nggak kasih masuk di Alkitab juga kata Theos saja? Atau artinya Theos selain Allah apa? Berat deh nih. Enggak ada. Sekarang Bang begini. Tapi intinya gini Ajaran lah. Yesus Bang, semua Intinya gini Bang siapa Anas. bangku yang gantung? Intinya gini Bang Iya. Anas. Setuju nggak Anda bahwa Islam dan Kristen itu berbeda? Yesus tidak pernah menubuatkan seorang nabi yang seperti Muhammad. Setuju nggak Anda? Memang di Alkitab Yesus katakan begitu. Bukan, saya tanya Anda nih ya. Setuju atau Nah, tidak saya tanya setuju? dulu. Saya tanya balik. Memang Yesus pernah dia katakan di Alkitab begitu bahwa tidak akan ada nabi selain saya. Ngomong kayak begitu? Iya. Ya, pola pikir Anda udah salah kalau begitu, Bang. Bisa begitu, Yesus tidak pernah, gini loh ya, ini statement saya perhatikan. Yesus katakan bahwa selain terakhir dari saya, selain dari terakhir saya nabi, tidak akan ada lagi nabi selain saya. Memang ada Yesus bilang begitu. Gini, yang saya katakan adalah Yesus tidak pernah menubuatkan akan datang nanti nabi yang bernama Muhammad. Iya, terus kenapa kalian seolah-olah bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi? Yesus saja tidak katakan begitu bahwa tidak akan pernah ada lagi nabi. Kalau Nabi Muhammad dia katakan di Al-Quran bahwa
Di dalam iman kami Muhammad itu bukan Ya karena nabi, dia bukan Alkitab siapa-siapa. juga tidak Kami nggak kenal bahkan sama dia. Yesus juga itu Bang. Yesus sejak kapan? Bang, sejak kapan Yesus dia bilang dia Tuhan? Memang ada di Alkitab. Di dalam Bible ada. Mana? Yohanes 13:13. Kata Tuhan di situ bukan kata Tuhan. Yang ada itu kata Tuhan, Bang, bukan Tuhan. Iya, masalahnya Tuhan sama aja. Tuhan tuh sama. Tidak sama, Bang. Kalau Tuhan itu berarti Tuhan masih ada lagi Tuhan. Misalkan gubernur, ada lagi presiden. Oke, sekarang saya tanya lah, apa bahasa Arabnya Nah, Tuhan? sekarang, Bang, Bahasa begini. Arabnya Tuhan apa? Bang. Nggak mau jawab saya, Bang. Nanti Bang yang Nggak mau jawab. jawab. Oke lah Bang Anas, kita kasih kesempatan yang lain ya. Ya, tunggu, Bang. Mana? Setuju nggak, Bang? Ada pendeta menikahkan sesama jenis? Nggak setuju. Berarti mereka itu ajaran sesat di Kristen. Tidak sesuai dengan ajaran Bible. Berarti sepakat, Bang, pendeta di Kristen juga itu banyak yang sesat. Dalam hal apa itu? Ya itu seperti menikahkan sesama jenis, kemudian nyanyi-nyanyi Ya, di itu gereja, padahal tidak Yesus sesuai tidak pernah dengan- nyanyi, tidak pernah juga suruh di Alkitab bilang ke gereja atau menyanyi atau apa. Satu-satu Bang. Tadi Abang bilang menikahkan Bang, sama sepakat jenis. nggak kalau saya bilang, Yesus itu dia sunat? aduh ini diborong semua sama dia. Oke lah Bang. Ini kayaknya Anda pun delay nih. Kita ngomong pun sama dia didengar 3 detik kemudian. Iya, Bang, Berat ini soalnya. kalau begini nih. Satu-satu Bang. Ya, yang sama jenis 1, terus yang jingkrak-jingkrak di gereja 2, terus yang disunat. Jangan diborong semua satu-satu dulu, biar dijawab satu-satu. Gimana? Oke, teman-teman. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan akan diskusi agama bersama apologet Kristen dan Muslim. Dan kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terus dinyatakan melalui media sosial, melalui tanya jawab maupun diskusi agama yang dilakukan di berbagai media sosial. Dan biarlah kita sebagai orang Kristen hanya perlu menyampaikan, menjelaskan, menceritakan kabar baik, menceritakan dan menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan orang-orang dari dosa, dari maut, dan mendapatkan akan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena yang membuat seseorang bisa percaya kepada Tuhan, bisa mengalami pertobatan dan kelahiran baru untuk mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, bukanlah pekerjaan manusia, tetapi sepenuhnya adalah pekerjaan dan karya Roh Kudus. Jadi biarlah Tuhan melakukan kehendaknya, melakukan bagian pekerjaan dan karyanya, dan setiap manusia, setiap orang percaya juga melakukan bagiannya di dalam mengabarkan akan kabar keselamatan. Dan kiranya video ini menjadi berkat tersendiri bagi teman-teman sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati.